Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka. Dalam ayat tersebut kita melihat bagaimana fungsi dan kedudukan Al-Quran di mata umat Islam, di mata orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini Al-Quran. Al-Quran semenjak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah dihujat, telah dicoba, telah diuji oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak menyukai Al-Quran. Contoh di antara para penghujat Al-Quran itu pada masa-masa awal Islam adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Pada saat itu dia mengatakan bahwasanya dia mendapatkan wahyu yang bisa menandingi Al-Quran. Di antara wahyu itu adalah sebagai berikut: Al-fil malfil wa ma adraka malfil lahu dhanabun wabil wa khurtumun tawil. Dalam ayat yang disuarakan oleh Musailamah Al-Kadzab ini memang ingin menyamai Al-Quran dari sisi huruf-huruf akhirnya saja. Namun apabila kita melihat arti dari surat itu, tidak lain adalah surat yang bermain-main dengan kata-kata tanpa makna. Seperti gajah, apakah itu gajah? Dan apakah yang engkau ketahui tentang gajah? Dia mempunyai ekor yang buruk dan belalai yang panjang. Tantangan klasik terhadap Al-Quran yang dipelopori oleh Musailamah Al-Kadzab dapat dikenali langsung oleh kaum muslimin. Apalagi kualitas surat-surat tandingan yang diklaim sebagai wahyu oleh Musailamah sangat jauh dibandingkan Al-Quran. Namun tantangan kontemporer saat ini jauh lebih berbahaya daripada upaya yang dilakukan oleh Musailamah. Kini para penghujat Al-Quran menyerang Islam melalui konsep wahyu dan tafsir. Mereka memperkenalkan dirinya tidak dengan memakai baju musuh sehingga mudah dikenali. Musailamah Al-Kadzab juga mengaku menerima surat yang lain, yaitu surat kodok. Di antara surat kodok itu berbunyi sebagai berikut: Ya Difda binta Difda'in, wahai kodok dari dua kodok. Naqi matanqin, menjadi bersihlah apa yang kau bersihkan. Nisfuki filma wa nisfuki fitin, separuhmu di air dan separuhmu di daratan. Lal ma'a tukaddirin walas syarib tamna'in, tidaklah engkau kotori air dan tidaklah engkau halangi orang yang meminumnya. Apa yang terbesit dari wahyu dari surat kodok tersebut apabila seorang muslim membacanya? Hal ini tidak lain adalah permainan kata-kata tanpa makna yang mendalam. Ini adalah satu ujian, tantangan, dan halangan yang ditujukan kepada Al-Quran. Orang mukmin ketika mendengar ayat dan surat tersebut akan selalu dan langsung mengetahui bahwasanya surat tersebut adalah surat palsu, karena orang yang mengatakan itu menampakkan dirinya sebagai musuh Islam. Nah, saat ini umat Islam dicobai dengan percobaan yang sangat menyulitkan, yaitu Al-Quran ditentang dari sisi konsep wahyunya, dari sisi maknanya, dan dari sisi
posisinya bagi umat Islam adalah seorang tokoh liberal Mesir yang bernama Nasir Hamid Abu Zaid, yang merupakan tokoh sentral orang liberal di Indonesia. Karena keterkenalannya inilah dia dikatakan sebagai nabinya orang liberal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Depak, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam laporannya mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah kepada Muhammad SAW, melainkan merupakan produk budaya atau muntaj saqafi, sebagaimana yang digulirkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutik, karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Amin Abdullah mengatakan bahwa sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi oleh umat Islam selama ini dianggap telah melanggengkan status quo. Kedudukan Al-Quran bagi Abu Zaid tidak lain adalah teks linguistik yang tertulis dalam bahasa Arab dan terpengaruh oleh tradisi Arab jahiliyah. Dengan demikian, Al-Quran juga dipandang sebagai teks sejarah yang tidak suci, seperti halnya kitab-kitab agama lain yang harus tunduk dalam sejarah. Al-Quran dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid adalah tidak lain sebagai budaya Arab pra-Islam, yaitu produk budaya yang terpengaruh oleh Arab jahiliyah. Dalam hal ini, khususnya dalam bukunya Naqdul Khitab Ad-Dini, dia mengatakan sesungguhnya teks-teks agama bukanlah solusi akhir untuk segala urusan, melainkan sekedar kumpulan teks-teks linguistik, yang berarti bahwa teks-teks tersebut bersandar pada kerangka budaya terbatas yang diproduksi sesuai dengan aturan legal kebudayaan tersebut, dan memposisikan bahasa sebagai sistem pemaknaannya yang sentral. Nah, apa arti dari statement Abu Zaid ini? Bahwasanya Al-Quran bukan untuk memperbarui budaya atau moral bangsa Arab, akan tetapi sebaliknya Al-Quran justru dianggap terpengaruh oleh bahasa Arab, terpengaruh oleh moral Arab, terpengaruh oleh adat istiadat dan tradisi Arab jahiliyah. Nah, disinilah jelas bahwasanya Nasir Hamid Abu Zaid jelas-jelas menghujat Al-Quran dari sisi bahwasanya dia diproduksi oleh Muhammad dengan satu konspirasi kearabannya. Di sisi lain, Nasir Hamid juga mengatakan bahwasanya Al-Quran sebagai salah satu bentuk sifat perbuatan Tuhan adalah historis dan harus tunduk pada sejarah. Nah, berkenaan dengan ini, Nasir Hamid Abu Zaid dalam bukunya Al-Khitab wa Ta'wil mengatakan bahwasanya perbuatan Tuhan atau Al-Quran bila teraktualisasi dalam sejarah, maka harus tunduk pada peraturan sejarah. Nah, perkataan Nasir Hamid Abu Zaid ini menjelaskan bahwasanya perbuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan harus tunduk pada peraturan alam, pada peraturan sejarah yang dia ciptakan sendiri.